warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti video aku sebelumnya, dimana aku sempat minta ide apa sih yang harus aku upload setelah video kemarin, dan ternyata ada seseorang yang komen katanya pengen tahu tentang gimana sih perjalanan aku dalam dunia kerja dan step-step bekerjanya itu seperti apa. Oke, mungkin sekarang kita akan membahas dulu tentang seputar dunia kerja aku dulu. Jadi aku akan cerita dulu dari awal gimana awalnya aku bisa memutuskan untuk bekerja di ibu kota. Jadi waktu itu aku dinyatakan sebagai wisudawan di salah satu universitas yang ada di Ciamis itu Agustus 2017. Dan Oktober 2017 qadarullah aku sudah dinyatakan bekerja di salah satu perusahaan asuransi yang ada di ibu kota. Jadi waktu itu aku memutuskan untuk ke ibu kota itu karena beberapa pandangan aku terhadap ibu kota. Jadi aku memandang bahwa ibu kota itu telah menyediakan beribu kesempatan untuk kita berkarir, berkarya, dan menurut aku di ibu kota akan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dengan berbagai cara dan dengan berbagai proses yang ada. Akhirnya aku pertengahan September ke ibu kota. Aku juga sama awalnya mengalami yang namanya kita kayak mengasongkan diri ke perusahaan-perusahaan untuk meminta untuk gabung dengan perusahaan mereka, tapi akhirnya dari beberapa perusahaan yang menerima, aku memutuskan untuk gabung di perusahaan yang sampai saat ini aku masih bekerja di dalamnya. Jadi waktu itu sore-sore aku menerima informasi dari salah satu teman aku, teman satu kelas juga, Andre. Kalau lihat video ini, terima kasih ya waktu itu sudah menginformasikan ke aku bahwa ini ada informasi dari kampus bahwasanya ada perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan gitu. Waktu itu hari apa ya, kalau nggak salah hari Rabu aku dapat informasi itu. Akhirnya aku coba baca-baca perusahaan itu, kemudian aku ngerasa tertarik dan merasa bahwa oke, mungkin karir aku akan dimulai dari bergabung dengan perusahaan ini. Singkat cerita, akhirnya aku mendapat tawaran untuk interview waktu itu hari Kamis. Masih ingat sekali, waktu itu masih belum tahu bahwa yang interview di perusahaan itu ada juga teman kampus, mungkin ya teman kampus tapi beda kelas, dan kita dipertemukan di ruang tunggu. Waktu aku dan dia sempat kaget, hah kok kamu di sini gitu. Ternyata memang kita sama-sama bakal interview dan ternyata kita ditempatkan di satu posisi yang sama. Waktu itu aku awal masuk itu sebagai confirmation, kerjanya itu ya konfirmasi ke nasabah, jadi kayak nelpon nasabah gitu, konfirmasi atas semua pengajuan nasabah. Dan pengalaman yang luar biasa yang aku dapat dari pekerjaan posisi itu, karena aku sebagai konfirmasi di perusahaan itu sekitar 3 bulan, Oktober, November, Desember, Januari aku udah pindah ke posisi yang lain. Jadi pengalaman yang aku temukan di awal-awal aku bekerja itu, pertama lingkungan tentunya, karena lingkungan di ibu kota sama lingkungan di desa itu sangat jauh banget. Jadi aku merasa kewalahan untuk menyesuaikan diri aku dengan lingkungan yang ada, dimana dimulai dari hal kecil seperti kayak panggilan yang biasanya aku kamu, ini harus terbiasa dengan gue loh gitu ya. Menurut aku kayak awal-awal aku masih egois memikir bahwa itu terlalu kasar deh buat aku ya terserah, pokoknya aku mau manggilnya aku kamu aja, aku nggak mau gue lo, karena menurut aku gue lo tuh terlalu kasar. Tapi ternyata waktu itu aku sempet dikasih tahu sama rekan kerja, salah satu rekan kerja aku dikasih tahu bahwa ya memang gue lo adalah bahasa yang lumrah dan bahasa yang standar yang memang orang-orang lakukan di sini gitu. Karena ketika lo manggil orang lain aku kamu, itu banyak arti seperti kamu memiliki perasaan sama dia, kedua dia orang spesial buat kamu, kemudian yang ketiga kamu sama dia memiliki hubungan yang spesial dalam artian kayak pacaran gitu. Aku awalnya shock, hah?
Maksudnya masa dengan kata panggilan aku kamu itu mengandung arti yang sejauh itu gitu. Masa dengan aku kamu kita dinyatakan kayak punya hubungan gitu. Awalnya aku mulai kayak bisa nggak ya gitu. Akhirnya aku mencoba kayak terbiasa dengan gue lo, meskipun memang awalnya aku ngerasa kayak masih kayak deg-degan aja, takutnya nggak sopan, takutnya terlalu kasar. Tapi dengan seiringnya waktu dan ya memang lingkungannya seperti itu, akhirnya terbiasa juga gitu. Dan aku memaklumin bahwa it's okay, ini adalah lingkungan yang harus aku ikutin gitu kan. Artinya berarti ya aku nggak bakalan bisa bertahan di lingkungan saat ini gitu. Itu yang pertama dari bahasa. Kemudian yang kedua, fashion style itu juga cukup berat buat aku pribadi, karena aku kan yang awalnya nggak muslimah banget sih, cuman kayak yang tidak mau memakai celana, jadi aku hanya menggunakan rok. Tapi aku lihat lingkungan, sampai sempet aku beberapa kali meyakinkan diri bahwa it's okay nak gitu, kamu pakai celana bukan berarti kamu tidak menutup aurat kamu, bukan berarti dengan kamu pakai celana kamu tidak menghormati agama kamu. Dan itu juga aku koordinasi dengan orang tua aku tentunya, dan aku juga koordinasi meminta pendapat sama teman aku, kemudian sama kakak aku. Dan waktu itu memang aku di sini tuh ada saudara laki-laki sama paman aku yang beliau juga cukup islami, dan ternyata memang saran dari orang tua, kemudian dari kakak, dari paman aku, dari bibi aku, dan teman-teman aku juga meyakinkan aku bahwa it's okay dengan pakai celana, itu juga bukan berarti kamu tidak menghormati dan tidak menghargai agama gitu. Akan tetapi ya kamu bisa memposisikan lah ketika kamu pakai celana dengan baju yang seperti apa, menutupi pantat gitu kan. Hal seperti itu aja mungkin kalau buat orang lain itu hal yang kenapa sih lu harus mempermasalahkan hal itu gitu kan. Tapi buat aku pribadi itu suatu hal yang cukup menantang dan cukup membuat aku kayak berpikir berulang-ulang. Aku masih kayak takut ketika nanti aku ketemu sama temen pesantren, kemudian aku takut ketemu sama teman kuliah, takutnya disangka, pokoknya aku masih berkecamuk berpikir bahwa aku takut dengan pendapat orang lain gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku kayak dikasih masukan sama orang tua, penyesuaian itulah kamu artinya menghormati dan menghargai lingkungan yang ada gitu. Ya aku berpikir bahwa dengan seperti itu berarti aku menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang penting aku bisa menyesuaikan, bisa menempatkan ketika misalnya kayak pokoknya stylenya itu harus disesuaikan dengan syariat yang aku tahu gitu kan. Yang penting tidak terlalu ngetat dan ini itu suatu hal yang mungkin menurut orang kayak itu sebenarnya bukan hal yang sulit, tapi buat aku pribadi itu hal yang perlu pertimbangan yang luar biasa. Kemudian di samping itu aku masih kayak yang kaget melihat reaksi orang-orang, misalkan kayak dengan gaya bicara, kemudian cara mereka menyapa, atau misalnya cara mereka menegur sapa kita. Itu aku cukup lama untuk berteman dengan lingkungan yang ada itu, sekitar berapa bulan ya, 3 bulan, sekitar 3 bulan lah. Aku yang masih kayak baper ketika misalkan orang-orang padahal orang cuma bilang gini, tolong dong cek kerjaan dia, masa dia bisa secepat itu. Aku baper dengan kalimat itu, aku ngerasa kayak tidak dihargain, aku merasa kayak kok kemampuan aku diremehkan, aku merasa bahwa kenapa kalian menilai orang dengan rupawan gitu. Itu masih baper ya, masih kayak yang gue nggak nyaman dengan pekerjaan ini, lingkungan ini nggak cocok gitu. Tapi aku berpikir lagi bahwa apa aku nggak terlalu egois gitu ketika memaksa orang lain harus memaklumi aku, tapi aku tidak memaklumi orang lain. Dalam artian aku terus memaksa lingkungan harus memaklumin aku pribadi, tapi aku tidak memaklumi lingkungan itu. Akhirnya aku coba berpikir ulang, aku coba meluaskan pengetahuan yang akhirnya bisa bertahan hingga saat ini. Meskipun sekarang kan aku udah mau ke 3 tahun kan berada di ibu kota, masih banyak hal yang menurut aku masih kayak gitu, masih kayak kaget, kok begitu sih gitu, emang harus begitu ya. Pokoknya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku tidak wajar gitu. Tapi hal itu sedikit demi sedikit, percayalah kamu harus bisa menyesuaikan hal itu, karena tidak semua hal yang menurut kamu awalnya negatif itu akan berujung negatif. Pokoknya suatu hal yang terjadi, lingkungan apapun yang kamu hadapi,
Ketika kamu bisa mengendalikan lingkungan itu dan kamu bisa menyesuaikan diri kamu dengan lingkungan itu tidak akan berdampak negatif sama sekali untuk kamu sendiri. Jadi pesan aku buat kalian yang awal-awal masuk kerja dan dihadapkan dengan orang-orang yang tegas, orang-orang yang berprinsip, orang-orang yang profesional, orang-orang yang orang-orang yang bisa berubah dalam hitungan detik. Dalam artian ketika kita salah dalam dunia kerja, kita bisa ditegur, tapi begitu 1 detik kemudian di luar jam kerja, misalnya kayak jam istirahat, mereka bisa berubah lagi. Itu kalian jangan aneh, itu hal yang wajar. Justru itu adalah menggambarkan bahwa orang tersebut profesional, artinya mereka tidak menggabungkan masalah kerja dengan masalah pribadi. Kalian harus tahu itu. Dan satu kunci yang aku pegang hingga saat ini itu adalah aku mendistract pikiran aku bahwa setiap orang yang datang dalam hidup aku, mereka membawa kelebihan dan kelemahan. Artinya aku harus memaklumi kelemahan yang dia miliki dan aku harus mengagumi kelebihan yang dia punya. Kenapa? Ketika aku bisa memaklumi kelemahan yang mereka punya, tidak ada rasa dendam dalam diri kita, khususnya dalam diri aku ketika mereka melakukan kesalahan. Misal, mereka bermaksud bercanda, tapi buat kita itu tidak bercanda. Kalau misalkan kita tidak memaklumi bahwa it's okay, itu memang kebiasaan dia untuk bercandanya seperti itu kita akan terus mati dengan rasa sakit hati. Hingga akhirnya berujung bahwa kita tidak nyaman dengan kerja, kita tidak bisa berteman dengan orang itu, kemudian kita berpikir bahwa dia tidak perfect untuk kita, dia bukan orang yang cocok dengan lingkungan kita, jadi itu harus dibuang jauh-jauh. Tapi ketika kita memaklumin, kita selalu bisa mengambil positif dari semua hal yang terjadi. Misal, oh berarti ketika bercanda jangan seperti itu, karena tidak semua orang bisa menerima candaan kita. Kemudian kalau misalkan kelebihan yang dia punya, kita harus mengagumi itu. Berarti gini, karena satu penyakit yang membuat kita tidak akan menjadi diri kita sendiri, yang akan membuat kita lelah sendiri, yang akan membuat kita tersiksa sendiri, itu adalah ketika memiliki dendam, iri, dengki terhadap orang lain. Beda ketika kita mengagumi, mengakui bahwa orang itu memiliki kelebihan tersebut. Seperti apa nih? Seperti misalkan kayak dia orangnya pintar, dia orangnya cerdas, dia orangnya berprinsip, dia orangnya kuat gitu. Jadi dia memiliki sikap yang tegas sehingga membawa dia ke posisi yang lebih bagus. Nah, kalau kita bisa mengakui bahwa emang dia pintar, emang dia cerdas, emang dia profesional, lebih berpikir kayak oke, dia bisa berada di posisi saat ini itu karena dia pintar, karena dia baik, karena dia tegas, karena dia profesional. Jadi kita berpikir bahwa berarti kalau aku mau seperti dia, banyak belajar biar aku pintar, harus tegas pada diri aku biar aku nggak males-malesan. Kemudian aku harus profesional dalam artian bisa menyikapi semua yang terjadi dalam lingkungan dengan baik. Jadi ketika misalkan kita bisa memiliki prinsip itu, yakin bahwa kita akan bersahabat dengan lingkungan yang ada. Kita akan menerima orang dengan baik. Begitupun kita tidak akan egois memaksa orang lain untuk memaklumi kita terus. Tapi ada kalanya kita merasa senang karena kita memaklumi dia. Kemudian ada rasa bangga ketika kita mengakui keahlian dia, yang akhirnya berdampak kita lebih semangat untuk seperti dia gitu. Jadi kan suka ada pepatah yang majulah tanpa menyingkirkan orang lain, atau majulah tanpa mematikan orang lain. Ya seperti itu. Kita harus benar-benar memiliki rasa yang bersih. Kemudian kita harus memiliki rasa yang tenang ketika ya aku mau maju, tapi ya aku jangan mematikan orang lain. Ya seperti itu. Jadi kita maju ya karena mungkin orang lain jadikan gambaran, jadi motivasi gitu, bukan menjadi alasan kita jadi sirik gitu. Jadi kayak gue pengen kayak dia, gimana nih. Jadi ada rasa dendam gitu, kayak kita menjelek-jelekan dia, atau misalkan jadi kita kayak benci sama dia. Itu menurut aku ketika kita benci sama orang yang memiliki potensi yang baik, itu buang waktu aja sih sebenarnya. Pertama, kita tidak akan pernah nyaman ketika berhadapan dengan dia. Kedua, kita merasa kayak tersingkirkan saja, yang akhirnya tumbuhlah rasa dendam, tidak suka. Ketika kita tidak suka dengan orang yang baik, tidak suka dengan orang yang pintar, menurut aku itu
suatu hal yang disayangkan, karena ketika kita tidak suka otomatis kan kita tidak akan komunikasi, tidak akan terjalin koordinasi sama mereka. Jadi kesempatan kita untuk sharing, untuk tahu ilmunya itu seperti apa, itu akan terbuang sia-sia aja gitu. Kita tidak akan mengetahui itu. Beda ketika kita mengakui kelebihan dia dan kita mau sharing, kita mau berkomunikasi. Jadi nanti kita tahu, oh dia sukses sampai saat ini tuh karena dia seperti ini. Oh berarti aku juga jangan seperti itu, berarti aku harus seperti ini. Itu menurut aku suatu hal kita membentuk diri kita menjadi seorang yang jauh lebih baik gitu. Itu ya kalau dalam dunia kerja. Jadikan hal buruk itu menjadi pengalaman buat kita. Jadi ketika misalkan kita menerima perlakuan tidak baik dari orang lain, kita harus sadar diri, kita harus berpikir bahwa ketika aku dalam posisi dia, berarti aku jangan seperti itu, karena aku digituin aja nggak suka, nggak enak gitu. Berarti orang lain juga akan merasakan hal yang sama itu. Atau misalkan kita mengagumi seorang karena keahliannya, kita harus bangkit misalnya kayak gini, oh iya aku harus banyak belajar nih biar kayak dia, profesional kayak dia, biar posisinya oke kayak dia. Itu perlu banget. Jadi menurut aku kalau dalam bekerja itu adalah kita harus lebih banyak mengontrol diri dibanding kita menuntut orang lain untuk mengerti sama kita. Nah, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mungkin video selanjutnya, ini adalah part 1 dari tentang dunia kerja. Mungkin untuk selanjutnya terserah kalian, aku nanti harus upload apa lagi atau tentang apa saja. Boleh komen di bawah ini, atau seperti biasa kalian bisa kirim email ke sini ya. Email ke sini nanti aku bakal coba baca-baca dan mudah-mudahan aku bisa secepatnya upload lagi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Seperti biasa, support channel aku untuk lebih semangat sharing bersama kalian dengan like, komen, dan subscribe channel aku. Oke, itu saja video kali ini. Sebelumnya saya minta maaf, video ini saya tegaskan kembali, tidak ada niat menyudutkan seseorang atau menyudutkan salah satu instansi. Ini real fakta sesuai dengan apa yang aku rasakan, yang aku lihat, atau sesuai dengan pengalaman aku pribadi. See you in the next my video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.